Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah topik yang hangat dan tentunya juga isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Tentunya bersama saya Selis Regar karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita pada hari ini pemirsa, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Permukiman yang tertata baik adalah pondasi bagi kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Permasalahan permukiman bukan sekedar membangun rumah, tapi juga menyangkut penataan lingkungan, pengurangan kawasan kumuh, hingga penyediaan infrastruktur dasar yang menopang kehidupan warga. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 7,94% rumah tangga menempati kawasan kumuh. Pemerintah terus bekerja untuk memastikan setiap warga agar mendapat akses tempat tinggal yang aman dan nyaman. Berbagai upaya dilakukan, membantu masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya dan menyediakan infrastruktur pendukung agar lingkungan tinggal semakin layak dan berkualitas. Lantas, seperti apa cerita dan tantangan di balik upaya mewujudkan hunian layak bagi masyarakat? Selengkapnya di Bincang Spesial. Ya tentu pemirsa kita ketahui bahwasanya kawasan permukiman memang menjadi tonggak utama dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Tidak hanya soal perumahan namun juga fasilitas lingkungan yang aman dan layak untuk masyarakat. Hal ini memang sejalan dengan pemerintahan di mana memang menjadi garda terdepan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan untuk membahasnya lebih dalam pemirsa, kita sudah bersama tamu spesial kita pada hari ini. Ada Bapak Insinyur Fitrah Nur MSI selaku Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP. Pak Fitrah, selamat datang di Bincang Spesial Simpo TV, Pak. Terima kasih Mbak Seli atas undangannya. Siap. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tadi agak macet sedikit. Oke, agenda hari ini kira-kira Bapak masih banyak sekali ya Pak meeting-meeting terkait dengan kawasan Tadi pagi permukiman. saya agak takut telat tadi itu. Tadi kita ngumpulin beberapa bupati. Ya alhamdulillah bisa sesuai dengan waktu sampai ke sini. Siap. Pak, kita langsung aja dengan pembahasan kita pada hari ini Pak, di mana memang kita ketahui permasalahan permukiman di Indonesia memang tidak hanya terkait rumah tinggal, tapi juga terkait infrastruktur dasar, terkait juga pengurangan kawasan kumuh. Dan ini merupakan salah satu bagian penting dari peran seorang dirjen kawasan permukiman dari Kementerian PKP sendiri. Dari Pak Fitra sendiri bisa menjelaskan nggak sih Pak apa yang menjadi tugas dari dirjen kawasan permukiman di bawah Kementerian PKP? Jadi kita bicara dulu sejarahnya gitu. Boleh. Karena Kementerian PKP ini kan baru terbentuk belum 1 tahun, sejak 20 Oktober. Jadi Kementerian PUPR dipisah menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. Yang jadi catatan di kita, Kementerian PKP atau Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya juga sudah berdiri di tahun 2005, kemudian gabung di PUPR tahun 2015. 2005 itu baru ada setelah lama vakum. Jadi tentu Kementerian PKP yang terbentuk sekarang di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo tentu diharapkan masyarakat dan mempunyai tujuan yang sangat signifikan karena salah satu target beliau Pak Presiden itu adalah untuk 3 juta rumah. Betul. Nah, apa tugas saya? Jadi di Kementerian PKP ini, saya Dirjen Kawasan Permukiman sesuai dengan Permen 1 tahun 2024 terkait dengan STOK, Sistem Organisasi Kementerian. Kementerian PKP itu ada berapa tugas. Salah satunya adalah penyiapan kebijakan. Karena terutama kawasan permukiman itu sebelumnya ada di PUPR. Gitu, PUPR. Kemudian selain penyiapan kebijakan, kami juga ada terkait dengan pengembangan kawasan permukiman. Nah, kalau bicara pengembangan kawasan permukiman, kawasan kumuh itu ada dalam itu. Jadi pengembangan kawasan permukiman itu selain kawasan kumuh, kita juga siap untuk mengembangkan kawasan baru. Kemudian selain itu ada namanya bina teknik perumahan. Jadi di Dirjen Kawasan Permukiman itu juga bertanggung jawab terkait dengan keteknisan rumah dan kawasan. Kemudian ada penyiapan lahan dan PSU yang paling
viral kemarin itu adalah terkait dengan layanan pengaduan konsumen yang kita namakan Benar PKP. Ya, mungkin nanti kita bahas itu deh nanti. Jadi banyak sekali tugas kami sebenarnya. Jadi kawasan itu adalah salah satunya. Tadi Bapak katakan bahwasanya memang Dirjen Kawasan Permukiman tidak hanya menangani kawasan kumuh, namun juga kawasan baru ya Pak ya. Ya. Tapi sebenarnya Pak, apa sih yang menjadi tantangan selama pengalaman Bapak untuk menangani kawasan permukiman yang ada di Indonesia tepatnya, dan memang dari sisi geografis dan juga sosial kan pasti berbeda-beda Pak. Apa yang menjadi tantangan sendiri Pak? Sebenarnya kalau standar kawasan kumuh itu hampir sama. Tapi memang agak berbeda di perlakuan yang kita. Dari sisi geografis, kita tahu bahwa kita punya panjang pantai itu sekitar 99.000 kilometer. Jadi tentu itu merupakan hal yang sangat berbeda dengan negara daratan. Dan kita tahu juga bahwa kawasan nelayan kita itu sangat memprihatinkan. Kemarin saya baru 3 minggu yang lalu ke daerah Sulawesi Tenggara. Melihat kondisi kawasan nelayan di sana, itu kalau kita lihat empati kita harus sangat besar untuk agar bagaimana kawasan nelayan tersebut bisa lebih baik. Jadi dari sisi geografis, tadi disampaikan Mbak Sally, itu yang sebenarnya tantangan kita. Karena pencapaiannya, kemudian dari sisi geografinya, kemudian masalah-masalah lain terkait dengan sosial dan segala macam, itu menjadi hal yang benar-benar harus kita dalami untuk bisa menyiapkan kawasan itu menjadi kawasan yang lebih baik. Gitu. Betul Pak, selain dengan kondisi geografis yang memang menjadi tantangan tersendiri, adakah juga faktor sosial ekonomi dari warga sendiri Pak yang menyebabkan memang adanya kawasan kumuh pada bagian ataupun kawasan tertentu? Ya, jadi meningkatkan kualitas kawasan kumuh, jadi kawasan yang lebih baik, itu diperlakukan adalah untuk masyarakatnya. Jadi setiap kegiatan untuk itu, kita harus memberdayakan masyarakatnya. Nah, masalahnya adalah tidak semua masyarakat mempunyai visi yang sama. Jadi tantangan sosialnya itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan masyarakat agar mendukung program tersebut. Karena mau tidak mau bahwa hasil dari peningkatan kualitas kawasan itu akan dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Seperti umpamanya kita akan memasangkan PLN atau menyiapkan air bersih atau menyiapkan sanitasi. Nah yang banyak sekarang masalah adalah banyak rumah-rumah masyarakat kita tidak punya sanitasi. Kebiasaan mereka adalah ke sungai, ke pantai, atau hal-hal lain. Jadi bagaimana cara kita agar masyarakat tertarik bahwa apa yang kita siapkan itu adalah untuk masyarakat gitu. Jadi kita tidak akan memaksakan, tetapi kita akan menyampaikan bahwa hal-hal yang edukatif terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Betul, berarti memang dari Kementerian PKP sendiri sudah ada sosialisasi Pak terkait ini kepada masyarakat? Pasti. Setiap kegiatan yang akan kita lakukan, di tahun ini kita ada 6 lokasi untuk peningkatan kawasan kumuh. Pasti kita akan mulai dengan sosialisasi. Nggak akan mungkin kita masuk ke suatu kawasan tanpa masyarakatnya tahu. Gitu. Baik Pak, dengan merubah kawasan kumuh menjadi kawasan baru pasti ada sinergi antara pusat dan juga daerah. Dan sejauh ini bagaimana Pak, dari kinerja pusat dan daerah sudah maksimalkah dalam menyusun ataupun membuat kawasan baru? Ya, memang sekarang itu kita punya undang-undang terkait dengan kewenangan daerah, Undang-Undang 23. Di sana memang masih ada klasterisasi penanganan kawasan. Karena ada kawasan dengan luasan 5 hektar ke bawah itu ditangani oleh kabupaten kota, kemudian di atas 5 sampai di bawah 15 tangani provinsi, 15 ke atas tangani pusat. Tapi apakah iya itu yang terbaik? Harapan kami sebenarnya itu bisa kita revisi. Jadi semua strata pemerintah itu bisa menangani kawasan seluas apapun sepanjang mereka mampu. Atau bisa dilakukan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Jadi kita bisa bagi nih dalam satu kawasan.
Pemerintah pusat menangani apanya, provinsi menangani apanya, kemudian pemerintah kabupaten juga menangani hal yang lain gitu. Sehingga peningkatan kualitas ini benar-benar menjadi kerja bersama untuk kebaikan masyarakat gitu. Dari yang Bapak sudah lakukan sinergi antara pusat dan juga daerah, sebenarnya daerah mana sih Pak yang memang ternyata banyak kawasan kumuh yang ditempati oleh masyarakat sekitar Pak? Saya punya data bahwa kawasan kumuh itu kan ada 3 tingkatan. Kawasan kumuh ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau kita bicara berat saja, itu ada sekitar 42.000 hektar kawasan kumuh berat. Itu tersebar hampir di seluruh Indonesia. Jadi masih banyak kerjaan kita terkait dengan peningkatan kawasan kumuh. Nah, memang di zaman PUPR itu sudah banyak kegiatan bahwa peningkatan kawasan kumuh ini, sehingga mereka punya tagline nol kawasan kumuh gitu. Jadi ini tentu jadi hal yang baik bagi kami untuk meneruskan kegiatan tadi. Baik Pak, apakah memang dari Kementerian PKP sendiri ada pendekatan dengan kawasan-kawasan kumuh yang kita ketahui tidak hanya di kota namun juga ada di pesisir lainnya Pak? Sangat. Kenapa? Karena kalau di Jakarta umpamanya, di Jakarta itu kemarin kami sempat diskusi dengan Pemda Jakarta, mereka bisa memobilisasi kerjasama dengan pengembang-pengembang besar. Kalau kita bicara kawasan pesisir, kita nggak bisa seperti itu gitu. Jadi memang harus pemerintah yang turun. Tentu ini menjadi tantangan sendiri terkait dengan ketersediaan APBN kita gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak, kalau berbicara terkait dengan kawasan kumuh yang ada di kota, kita kan ketahui Pak bahwasanya memang ada 112 juta jiwa yang memang sudah menempati di daerah perkotaan, bahkan juga ada 25 juta jiwa yang memang ternyata masyarakat ada di kawasan kumuh tersebut. Dan juga ternyata Pak ada terjadi juga urbanisasi yang memang ternyata meningkat 1% hingga 1,5%. Apakah memang ini sebenarnya kota terkait dengan kota ini menjadi supply penyediaan sarana prasarana ataupun kawasan-kawasan seperti itu Pak? Hasil penelitian kita punya kajian terkait dengan Green Design Perumahan Indonesia sampai 2045. Memang angkanya cukup besar ya. Karena sampai 2045 hampir 70% masyarakat tinggal di perkotaan. Nanti kalau 280 juta masyarakat kita ya mungkin lebih lah dari 122 tadi. Jadi apa rencana kita? Yang pertama rencana kita adalah meningkatkan perekonomian di daerah agar tidak terjadi urbanisasi yang besar-besaran. Makanya pemerintah daerah sangat concern terkait dengan daerahnya mestinya. Karena kalau terjadi urbanisasi yang sangat besar-besaran, beban yang paling besar itu nanti adalah di perkotaan. Nah, perkotaan mau tidak mau harus menyiapkan rumah bagi masyarakat. Pak Menteri kita, Pak Marwarar Sirait, di waktu masuk dari kementerian, yang pertama dilakukan beliau adalah mendata masyarakat-masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan untuk di kota Jakarta. Kemudian beliau mencari rumah susun yang kosong yang disiapkan oleh Pemda DKI agar itu bisa dipindahkan ke sana. Jadi masih banyak masalah-masalah seperti itu yang kita dapatkan. Nah, memang mau tidak mau kalau kita bicara perkotaan, kita harus bicara vertikal. Tetapi tidak gampang juga kita memindahkan masyarakat untuk ke vertikal. Pak, sebenarnya tapi ada nggak sih Pak pelibatan dari masyarakat terkait dengan proses penataan kawasan permukiman Pak? Itu adalah suatu hal yang pasti. Karena tidak akan mungkin kegiatan penataan kawasan atau meningkatkan infrastruktur kawasan tanpa masyarakatnya tidak terlibat. Karena masyarakat yang lebih tahu kebutuhannya apa di daerah mereka, sehingga kita bisa kolaborasikan kebutuhan mereka dengan teknis, dengan anggaran yang kita siapkan. Tapi dari Kementerian PKP sendiri Pak, sedikit apakah memang untuk mendata kawasan-kawasan kumuh yang memang ada di Indonesia ini, apakah ada data-data ataupun teknologi tersendiri dari Kementerian PKP untuk melacak kawasan-kawasan kumuh yang ada di Indonesia Pak? Ada sistem yang sudah ada yang
kita udah mulai gunakan dan sekarang pun kita juga sedang menyiapkan sistem itu karena kita baru ya, kementerian baru. Tetapi yang sekarang data-data yang kita siapkan itu adalah dari usulan pemerintah daerah. Ya mau tak mau usulan pemerintah daerah itu kita terima dan kemudian kita verifikasi kembali secara fisik. Apakah memang ini layak disebut kawasan kumuh. Dan memang mekanisme kita untuk peningkatan kawasan kumuh itu masih mengacu pada Permen PUPR nomor 14. Jadi kita belum punya peraturan sendiri nih Mbak Seli. Jadi kita lagi siapkan peraturan terkait dengan kawasan kumuh di bawah Kementerian PKP. Tapi Pak, terkait dengan perubahan kawasan kumuh ini, apakah memang semenjak Bapak di lapangan ataupun mengetahuinya, apakah ada sedikit gesekan terhadap masyarakat yang akhirnya kawasannya dirubah? Seperti itu Pak, mungkin kan ada yang pro dan kontra terkait itu Pak? Kalau ada gesekan atau pro kontra, itulah tantangannya sebenarnya. Karena kita tidak akan bicara peningkatan kualitas kawasan kalau masyarakatnya tidak setuju. Apa gunanya kalau kita bangun tapi bikin masyarakatnya konflik, itu kan tidak mungkin. Jadi memang permasalahan yang paling besar yang kita tangani itu bukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan infrastrukturnya, tetapi terkait dengan sosialisasi ke masyarakatnya agar mereka bisa berkolaborasi dengan kita untuk menangani kawasan mereka. Jadi, berarti memang sejauh ini masyarakat sebenarnya sudah cukup menerima dengan adanya perubahan kawasan-kawasan kumuh, Pak Fitra? Mungkin saya balik pertanyaannya, apakah kita tidak menerima untuk hal yang akan lebih baik? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Tentu akan sangat sedih kita kalau kita inginkan suatu hal yang baik tetapi tidak diterima oleh masyarakat. Tentu akan percuma kegiatan kita. Oke, baik. Ya memang Pak Fitra, banyak memang masyarakat yang masih tinggal di kawasan kumuh, terutama juga di kota-kota terpencil ataupun memang ada di kondisi ekonomi yang cukup terbatas, Pak Fitra. Baiknya juga kita ketahui bahwasanya memang di balik itu ada upaya dari pemerintah untuk menangani kawasan kumuh yang ada di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, kami akan bahas usai jeda, tetap di Bincang Spesial Simpo TV. Kembali lagi pemirsa di Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau tadi Pak Fitra sudah membahas bagaimana kawasan kumuh dan kita juga mengetahui pemirsa di mana memang masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang mengawasi kawasan kumuh di wilayah-wilayah terpencil ataupun juga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Namun di sisi itu pemirsa, banyak sekali upaya-upaya dari pemerintah untuk menangani kawasan kumuh tersebut. Salah satu ada program yang dimana adalah program BSPS, yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pak Fitra. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan BSPS dan targetnya ke siapa Pak untuk program ini? BSPS itu adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kenapa ada program itu? Kalau kita lihat sekarang, dari data Susenas tahun 2023, kita punya ada 2 backlog. Satu backlog kepemilikan, itu 9,9 juta. Jadi ada 9,9 juta masyarakat kita yang tidak punya rumah. Kemudian yang kedua ada backlog RTLH, rumah tidak layak huni. Ada 26,9 juta rumah masyarakat tidak layak huni. Nah, target kita adalah itu, yang 26,9 juta untuk renovasi atau peningkatan kualitas rumah. Nah memang kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2006, sejak Kementerian Perumahan ada. Kemudian berlanjut sampai sekarang di Kementerian PKP itu tetap ada. Nah siapa aja sasarannya? Sasarannya adalah, sebelum sasaran saya bicara ini dulu. Prosesnya itu adalah usulan. Usulan dari macam-macam stakeholder, dari pemerintah daerah, provinsi, atau kementerian juga ada gitu. Jadi yang diusulkan itu adalah masyarakat yang di desil 4 ke bawah, yang pengeluarannya sekitar 2,8 sampai 3,4 juta ke bawah, sampai yang tidak punya penghasilan, sesuai dengan data BPS. Nah itu yang diusulkan pemerintah daerah, bahwa rumahnya tidak layak huni. Apa indikator rumah tidak layak huni? Berdasarkan SDGs itu ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah ketahanan bangunan, kemudian kesehatan. Kesehatannya ada 2. Cukup nggak penghawaannya?
cukup nggak pencahayaannya? Ini ada standarnya. Kalau pencahayaannya itu minimal 10% dari luas lantai. Jadi kalau ruangan ini minimal harus ada jendela 10% di dindingnya. Kemudian penghawaannya itu minimal 5%. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi. Mereka punya sanitasi yang baik nggak? Nah yang keempat adalah terkait dengan kecukupan ruang. Karena ada standar 7,2 sampai 9 meter persegi untuk satu orang. Jadi kalau di rumah itu ada 4 minimal, rumahnya harus 36 meter persegi. Nah itu standar yang kita pakai ya, dari SDGs. Nah bagaimana proses pelaksanaannya? Tadi udah ada, saya sampaikan bahwa itu dimulai dari usulan. Usulan itu kita verifikasi, administrasi maupun lapangan, baru itu nanti kita tetapkan sebagai penerima bantuan. Tadi Bapak sebutkan juga bahwasannya ada target 26,9 juta. Ya. Bagaimana dengan proses seleksinya Pak agar tepat sasaran? Tidak ada yang tidak tepat sasaran karena kan kita ketahui Pak banyak sekali cara-cara dari masyarakat untuk mengelabui pemerintah terkait dengan perbaikan-perbaikan ini Pak. Nah, program ini selalu berproses untuk perbaikan. Memang tadi saya sampaikan itu usulan. Ya. Usulan dari pemerintah daerah atau dari kementerian. Dari kementerian ada juga usulannya terkait dengan kemiskinan ekstrim. Yang tidak dari desil 1 sampai yang tidak punya penghasilan. Nah, usulan tadi kita verifikasi secara administrasi. Apa aja? Dia belum pernah terima bantuan sebelumnya. Kita udah punya database sampai 10 tahun. Kita cek lagi. Kadang-kadang itu diusulkan kembali kadang-kadang. Kemudian ada nggak NIK-nya yang double atau kadang-kadang di dalam satu KK itu ada 2 NIK yang dipakai gitu. Itu jelas nggak mungkin. Jadi secara administrasi. Kalau untuk sekarang kita usulan itu mengacu kepada DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena ini adalah instruksi dari Presiden bahwa setiap kegiatan yang berbasis sosial itu datanya harus dari DTSN yang diambil. Nah, setelah lolos verifikasi administrasi, itu dilakukan verifikasi teknis ke lapangan. Kami punya balai-balai di seluruh Indonesia yang akan melakukan itu. Jadi umpamanya ada usulan dari Kabupaten A, namanya si A, alamatnya di sini, itu usulan itu sudah dalam bentuk BNBA. By name by address, udah ada namanya, udah ada alamatnya, udah ada nomor NIK-nya. Itu tinggal kita cek, sesuai nggak dengan readiness kriteria yang kita tetapkan. Ada 4 kriteria tadi, ketahanan bangunan, kesehatan, sanitasi, dan kecukupan ruang. Itu kita cek dengan itu. Nanti ada formnya yang sangat rigid, jadi kalau itu dilakukan dengan benar, itu tidak akan ada kesalahan. Oke, berarti memang sebenarnya dari Kementerian PKP sendiri ada pengawasan tersendiri untuk penyaluran BSPS ini Pak untuk masyarakat? Pasti. Jadi, seperti apa tuh Pak pengawasan? Prosesnya begini, masyarakat yang sudah kita tetapkan tadi, mereka dibukakan rekening. Jadi setiap masyarakat penerima bantuan dibukakan rekening. Oke. Bantuan kita hanya 20 juta sebenarnya. Namanya kan bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi itu hanya sebagai stimulan bagi masyarakat. Kebanyakan bantuan yang kita berikan 20 juta tadi mereka tambah. Itu ada dari keluarga mereka sendiri atau dari anaknya atau dari keluarga yang lain atau dari gotong royong masyarakatnya. Nilai 20 juta tadi ada 2 komponennya. 17,5 juta itu untuk beli material, 2,5 juta untuk ongkos tukang. Jadi waktu uangnya masuk dalam rekening masyarakat itu harus milih toko. Jadi kita ada pendamping juga di Kementerian PKP, namanya tenaga fasilitator. Tenaga fasilitatornya ada 2, satu tenaga fasilitator teknis yang bisa menilai kerusakan bangunan masyarakat. Kebutuhan materialnya apa? Berapa banyaknya materialnya? Nah, kemudian ada juga fasilitator pemberdayaan masyarakat. Dia yang akan nanti bagaimana masyarakat itu bisa ikut terlibat di dalam prosesnya atau warganya terdekat. Setelah itu, duit masuk, mereka udah tahu kebutuhannya, mereka cari toko sendiri. Mereka pesan kebutuhan materialnya dikirim ke rumah, udah ada berita acaranya,
uang yang di rekening bank langsung ditransfer ke rekening toko. Jadi nggak diambil uangnya, langsung ditransfer ke rekening toko. Yang bisa diambil cuma 2,5 juta untuk ongkos tukang. Kalau mereka bisa bertukang, kebanyakan mereka bisa bertukang. Atau ada tukangnya saudara, yang 2,5 juta nggak diambil, tapi dilarikan lagi ke material. Jadi nggak ada uang yang bisa diambil sebenarnya. Tapi ada tantangan sendiri nggak sih Pak dari penyaluran seperti itu? BSPS kan mungkin ada mungkin masyarakat yang akhirnya tidak menerima dengan adanya langsung transfer ke tokonya, dia tidak menerima uang tunai gitu Pak. Ada juga, moral hazardnya ada juga, tapi persentasenya nggak banyak lah. Seperti umpamanya kadang-kadang begini, itu kan di dalam pengawasan kepala desa. Kadang kepala desa itu inginnya udah keluarga saya aja yang dapat gitu. Atau kadang-kadang udah kamu kan udah dapat, udah bagi dong saya yang 20 juta gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi itu persentasenya sangat sedikit. Berarti memang program BSPS ini memang sudah cukup berjalan dengan baik dengan pengawasan-pengawasan yang ketat ya Pak ya? Iya. Dan beberapa daerah itu dilakukan pendampingan oleh APH. Tapi dari Kementerian PKP sendiri ada rencana nggak sih Pak untuk memperluas program BSPS ini agar nantinya masyarakat yang mungkin wilayahnya belum tersentuh akhirnya bisa dapat program dari BSPS sendiri Pak? Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini berbasis usulan. Jadi sepanjang pemerintah daerahnya mengusulkan dan kami verifikasi administrasi dan teknis, ya sepanjang anggarannya juga ada, ya kita lakukan. Dan sekarang jangan salah, sekarang banyak pemerintah kabupaten kota yang sudah menduplikasi kegiatan ini. Jadi aturan yang sudah kita siapkan, mereka duplikasi menjadi aturan mereka. Jadi perda, atau jadi perbub, atau jadi perwali. Sehingga mekanisme yang kita siapkan mereka pakai juga dengan dana APBD-nya gitu. Jadi udah banyak pemerintah daerah yang melakukan kegiatan ini. Oke. Pak Fitra dan pemirsa memang kalau membahas soal terkait usulan, pasti banyak sekali masyarakat yang melakukan usulan kepada Kementerian PKP ataupun kementerian-kementerian terkait. Pak Fitra, memang kan kita ketahui tak sedikit masyarakat yang menghadapi persoalan saat membeli rumah terkait dengan ketidaksesuaian spesifikasi ataupun keterlambatan serah terima. Kita ketahui juga dari Kementerian PKP ini baru saja meluncurkan program ataupun pengaduan terpadu ini bernama Benar PKP yang baru saja diluncurkan pada 26 Maret 2025. Bisa dijelaskan nggak Pak terkait dengan pengaduan-pengaduan di Benar PKP? Apakah memang sudah banyak pengaduan dari masyarakat Pak? Di waktu sebelum ada Kementerian PKP, saya sebagai Direktur Rumah Umum dan Komersial, saya juga menangani pengaduan waktu itu karena kegiatan saya terutama bersinggungan dengan pengembang. Di tahun 2024 terakhir itu ada 261 pengaduan, macam-macam pengaduannya. Nah, di waktu Kementerian PKP, Pak Menteri Perumahan menyampaikan siapkan layanan pengaduan untuk masyarakat. Kenapa itu kami siapkan? Karena setelah berapa kali kami rapat dengan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, masalah perumahan itu termasuk 3 besar. 1, 2 aja urutannya. Nah, makanya karena kita Kementerian Perumahan, tentu kita sangat berkepentingan dengan ini. Karena Kementerian PKP itu bisa bergerak dari hulu sampai hilir. Jadi makanya kita bentuk layanan Benar PKP. Benar PKP itu bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk perlindungan konsumen perumahan. Betul. Memang kan Benar PKP ini untuk menampung segala usulan ataupun aspirasi. Semua layanan pengaduan. Lalu bagaimana Pak untuk sistem kerjanya Pak? Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan sistem Benar PKP dan sejauh mana efektivitas dari Benar PKP ini Pak? Kita by WA. Oke, Ya, kita by WA. Kalau boleh cantumkan di screen nanti, nomor WA-nya 0812 85 kali 911. 911 kalau istilah Pak Menterinya seperti itu. Nah, memang sampai sekarang baru tanggal 26 Maret kita baru 3 bulan
itu sudah 1.179 pengaduan yang masuk ke kita. Kalau dibandingkan dengan waktu Kementerian PUPR kemarin, 1 tahun itu kita cuma terima 261 pengaduan. Sekarang adalah 1.179 pengaduan. Jadi sangat luar biasa. Klasternya macam-macam. Ada yang apartemen, ada yang landed. Yang apartemennya pertama adalah tidak keluarnya sertifikat SHM Sarusunnya. Kemudian atau udah bayar lunas tapi tidak dibangun. Yang landed juga ada gitu. Mekanismenya seperti apa? Jadi WA saja ke nomor yang tadi. Nah di WA itu nanti ada pilihan. Masalahnya apakah rumah susun atau rumah landed. Kemudian nanti klik rumah landed, nanti ada lagi komersial atau subsidi. Jadi macam-macam. Kalau klik subsidi, ya nanti akan masuk ke program FLPP nanti. Nah, kami juga tidak bekerja sendiri. Kalau untuk subsidi, kami kerjasama dengan BP Tapera. Karena yang mengelola dana subsidi itu ada di BP Tapera. Kalau masalah lahan, nanti kami kerjasama dengan ATR, BPN untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Berarti Pak, terkait dengan Benar PKP, selain menerima usulan dari ataupun komplain dari masyarakat, apakah ada edukasi-edukasi dari Benar PKP agar masyarakat nantinya cermat dalam membeli rumah ataupun hunian-hunian lainnya, Pak? Edukasi masyarakat ada. Mungkin selain di Benar PKP, kami juga punya Instagram, kawasan permukiman, nanti bisa dilihat apa aja isinya, edukasinya. Salah satunya begini, sebenarnya masyarakat itu di aturannya kita udah ada di PP 12 tahun 2021. Bagaimana cara membeli rumah yang baik. Umpamanya saya mau beli rumah, saya ke kantor marketing atau kantor pemasaran. Apa aja saya mesti dilihat. Gitu. Yang pertama di aturan kita itu yang pertama dilihat itu adalah legalitas lahannya. Ada nggak legalitas lahannya? Kemudian yang kita lihat ada perizinannya udah ada atau belum? Kemudian ada dukungan bank nggak dia? Spesifikasinya seperti apa? Gitu. Karena spesifikasi ini adalah janji pengembang kepada konsumen. Nah ini bisa dipidanakan kalau dilarikan ke Undang-Undang Nomor 8 terkait dengan perlindungan konsumen. Karena janji yang tidak ditepati. Gitu. Berarti memang nantinya akan ada sanksi terhadap janji-janji yang memang tidak dipenuhi kepada masyarakat, Pak? Iya pasti. Oke. Udah berapa kasus kami laporkan ke APH, seperti yang di Semarang, kemudian di Bali juga ada. Berarti untuk menangani ribuan aduan dari masyarakat, ada estimasi waktu nggak sih Pak untuk menangani kasus 1 dan kasus 2, begitupun kasus-kasus yang lainnya, Pak? Kami berusaha untuk itu, tapi yang jelas setiap proses yang kita lakukan, yang si pengadu, mereka dapat tiket. Jadi waktu mereka WA, mereka dapat tiket. Mereka bisa ngecek aduan mereka udah sampai mana, gitu. Karena prosesnya itu nggak gampang kadang-kadang, karena kita harus panggil pengembangnya, kita harus cek ke lapangan dan segala macam. Baik Pak, tadi kita sudah menjelaskan, Pak Fitra menjelaskan bagaimana Benar PKP ini akhirnya direspon positif oleh masyarakat, karena kita ketahui bahwasannya ada peningkatan aduan, di mana tadinya 200-an ya Pak ya, hingga akhirnya ribuan aduan dari masyarakat, dan tentunya dari Kementerian PKP telah berusaha untuk menyelesaikan bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tapi pemirsa, kita ketahui juga bahwasannya memang sebuah perumahan ini tidak bisa disebut layak jika memang sanitasi air ataupun drainasenya yang baik ya Pak, betul? Jadi memang segala upaya-upaya dari pemerintah terus dilakukan. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Bincang Spesial Simpo TV. Kembali lagi pemirsa di Bincang Spesial Simpo TV, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana program Benar PKP yang baru saja diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2025, ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan PSU. Ya Pak Fitra, memang kita ketahui bahwasanya memang hunian yang layak ini tidak dinilai dari rumahnya saja, bagaimana juga dari aksesnya, fasilitas, dan lain-lain.
terkait dengan PSU, Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak sedikit kepada masyarakat? Kalau kita bicara rumah, tentu kita juga harus bicara fasilitas infrastruktur lainnya. Karena di rumah itu kalau mereka berdiri sendiri tidak akan menjadi suatu rumah. Bagaimana air bersihnya, bagaimana penerangannya dalam bentuk PLN, atau bagaimana pengelolaan persampahannya dan segala macam. Tentu hal ini menjadi suatu keterpaduan sistem yang tidak bisa dipisah. Nah memang Kementerian PKP dalam hal ini ada program terkait dengan insentif PSU. Tapi itu baru untuk pengembang subsidi. Jadi kita memberikan insentif PSU kepada pengembang yang membangun rumah subsidi. Bisa dalam bentuk sarana air minum, persampahan, atau jalan lingkungan atau drainase. Jadi ini pilihan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau di rumah subsidi itu harga rumah yang sudah ditetapkan pemerintah itu adalah termasuk dengan PSU-nya. Nah, tetapi kita berikan insentif lagi agar pengembang mau lebih banyak untuk bangun rumah subsidi. Terkait dengan pengembang dan pemerintah pasti ada kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan. Ya. Bagaimana skemanya Pak untuk menyatukan antara pengembang dan juga pemerintah untuk menjadikan satu visi yang sama? Kita percaya bahwa prasarana-sarana dan utilitas di suatu perumahan itu adalah hal yang harus. Makanya dalam melakukan suatu pengembangan perumahan, proses perizinannya itu kan ada di pemerintah daerah. Proses perizinan yang ada di pemerintah daerah itu mulai dari KKPR-nya, mulai dari izin lingkungan, kemudian dari PBG. Nah memang ada satu tahap di sana yang nggak masuk dalam proses itu. Seperti perizinan site plan, persetujuan site plan. Nah dalam persetujuan site plan inilah sebenarnya kelihatan prasarana-sarana utilitasnya seperti apa. Nah, memang di aturan kita ada komposisi. Jadi kalau dalam 1 hektar itu ada komposisi 40-60 gitu untuk rumah komersial. Kalau untuk rumah subsidi paling kecil 30-70. Di mana 40 atau 30%-nya itu adalah untuk RTH. Ya, RTH termasuk PSU-nya di sana. Jadi itu yang kita atur. Nah, proses perizinan juga sudah mengacu ke arah sana. Tergantung nanti kalau rumah subsidi, pengembang bisa minta insentif ke kita dalam bentuk PSU. Mekanismenya seperti apa? Ya, bisa itu dilakukan sendiri oleh pengembang sepanjang pengembangnya memenuhi kriteria sebagai pelaksana jasa konstruksi. Jadi mereka bisa melakukan itu langsung. Dikontrak dengan pemerintah, mereka kerjakan. Sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita siapkan. Menurut Pak Fitra sendiri, sejauh apa sih pentingnya ini perumahan hijau ada di tengah-tengah kita yang kita ketahui bahwasanya isu strategis lingkungan ini kan cukup serius ya Pak. Apakah memang ini penting akan diwujudkan dengan perumahan hijau ini Pak? Ada Fakta Paris kalau saya nggak salah, pemerintah Indonesia juga ikut di dalam itu untuk menurunkan emisi CO2. Salah satu penyumbang besarnya emisi itu adalah sektor perumahan. Jadi tentu kita sangat concern terkait dengan ini, karena ini adalah kesepakatan global untuk mengurangi emisi rumah kaca tadi, gitu. Oke Pak, kalau misalkan melihat dengan situasi Indonesia saat ini, apakah memang Bapak melihat sendiri dengan Bapak tadi sudah ke lapangan, sudah ke Banten, apakah memang Indonesia sudah siap dengan adanya kawasan hijau ataupun gedung hijau ataupun dengan perumahan hijau sendiri Pak? Bapak melihatnya bagaimana, menilainya bagaimana? Apakah Indonesia sudah siap belum Pak? Nah, kebetulan saya ikut sebentar di pembangunan rumah ASN di mana? Di IKN. Kita membangun ada 47 tower rumah ASN di sana. Itu sudah menggunakan skema hijau. Jadi pengolahan sampahnya terpadu, kemudian pengendalian listriknya juga nggak ada orang langsung mati lampunya gitu. Kemudian itu bisa juga dikontrol dari jauh.
penggunaan air juga seperti itu, kemudian penggunaan air yang dari limbah kemudian diolah itu bisa menjadi nyiram tanaman dan segala macam. Nah, masalahnya adalah kita belum siap untuk menyiapkan teknologi itu dalam negeri semuanya. Masih banyak teknologi-teknologi itu yang kita gunakan itu berasal dari luar. Nah, mungkin ini tantangan kita sebenarnya bagaimana agar standar rumah hijau itu tidak begitu besar meningkatkan biaya untuk pembangunannya. Jadi kalau kita bisa menyiapkan tools atau alat-alat yang berkontribusi terkait dengan gedung hijau tadi, tentu itu akan lebih baik gitu. Ya siap nggak siap kita harus melakukan itu gitu. Walaupun kita mulai dari tangga yang paling bawah, mau tidak mau kita harus lakukan. Oke, berarti Pak saat ini untuk kawasan hijau ataupun perumahan hijau masih dilakukan hanya di IKN Pak atau mungkin ada di daerah-daerah Enggak, lain? di beberapa perumahan sudah ada, terutama adalah rumah-rumah komersial ya. Karena untuk peningkatan harga sekitar 5-10% itu untuk rumah komersial mungkin nggak ada masalah. Tapi untuk rumah subsidi itu akan sedikit bermasalah pengembangnya. Berarti nantinya rumah subsidi tidak akan dijadikan rumah hijau atau bagaimana Pak? Oh enggak, kita mengarah ke sana. Pertanyaan dari pengembang itu adalah insentif apa yang bisa didapat oleh kami untuk bangun rumah hijau gitu. Nah, kami sedang memikirkan itu, walaupun kemarin kita sedang menginisiasi adanya skema kredit konstruksi untuk pengembang yang membangun rumah hijau yang mungkin rate-nya lebih murah. Selain langkah awal, pastinya juga ada tantangan besar untuk mewujudkan suatu kawasan hijau. Ya. Apa Pak menjadi tantangan dalam mewujudkan kawasan hijau tersebut? Yang pertama adalah masyarakat mau nggak beli rumah yang agak lebih mahal karena hijaunya gitu. Pertanyaannya gitu. Kenapa saya harus hijau beli lebih mahal kalau saya bisa pakai AC umpamanya? Karena mereka nggak tahu konsekuensi AC-nya itu untuk efek rumah kaca seperti apa gitu. Kemudian penggunaan listriknya juga nanti seperti apa gitu. Nah, hal-hal ini yang memang harus perlu sosialisasi yang lebih masif, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah suatu hal yang penting bagi kita agar apa yang kita dapat sekarang seperti banjir, cuaca yang tidak menentu, sekarang malah tiap hari hujan terus. Padahal sekarang sebenarnya udah musim panas kan, gitu. Oke Pak, berarti kan kalau kita lihat bahwasanya memang kalau ada rumah hijau berarti ada kenaikan harga. Tapi kalau kita lihat juga kan mungkin Pak kondisi ekonomi di masyarakat belum terlalu cukup tinggi untuk membeli sebuah rumah kawasan hijau. Lalu bagaimana Pak agar nantinya masyarakat juga bisa menilai bahwasanya oh ternyata rumah hijau ini bagus untuk kedepannya. Saya bicaranya di klaster rumah subsidi ya. Di klaster rumah subsidi kita sedang menyiapkan, tadi saya sampaikan, mengkaji insentif terkait dengan pembiayaan. Kemudian sekarang kita udah jalan nih insentif untuk PSU. Memang kita punya insentif untuk PSU pengembang rumah subsidi. Maksimal 50% kita kasih PSU-nya. Tetapi ke depan kalau dia bisa masuk untuk mendapatkan sertifikat green, kita bisa memberikan PSU lebih dari 50%. Itu yang kita siapkan sekarang. Oke, Pak Pemirsa, kalau kita lihat tadi sudah melihat bagaimana kawasan hijau yang memang saat ini masih terus digencarkan oleh pemerintah karena memang kita ketahui dampak dari kawasan hijau ini cukup positif terhadap lingkungan, betul ya Pak Fitra? Dan kali ini Pak Fitra mungkin kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana program-program dari Kementerian PKP, sekarang kita akan membahas sisi dari Pak Fitra Nur sendiri. Pak Fitra pastinya berangkat dari seorang sekarang adalah Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP, pasti berangkat dari titik terendah. Apakah ada titik terendah dari Pak Fitra untuk menuju sekarang, Pak? Saya agak mikir lama nih jawab ini. Memang pernah ada, tapi karena menyangkut nama-nama mungkin saya nggak sebut ya. Saya pernah memang diskreditkan lah semacam itu gitu. Ya, tetapi bagi saya itu bukan suatu hal yang begitu masalah karena saya tidak melakukan hal yang melanggar terkait dengan apa yang diskreditkan.
Ya, tapi masyarakat sudah menjudge seperti itu. Dan apa yang saya lakukan setelah itu ya saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Saya kerja seperti biasa, berdoa, minta doa dari orang tua yang jelas gitu. Jadi hal-hal itu akhirnya bisa terbuka sendiri bahwa fitrah itu nggak masalah gitu. Nggak ada problem dia selama ini gitu. Akhirnya buka itu alam sendiri gitu. Bukan saya yang bersusah payah untuk mengklarifikasi bahwa saya tidak salah gitu. Ini itu Mbak Sri. Ini agak sensitif masalahnya. Tapi ada nggak sih Pak motivasi dari Bapak sendiri untuk berada sekarang posisi Bapak sebagai Dirjen Kawasan Permukiman dari Kementerian PKP? Banyak hal yang bisa saya lakukan di Kementerian PKP. Karena ini menyangkut adalah masyarakat MBR. Karena target pemerintah itu sebenarnya adalah untuk merumahkan masyarakat MBR, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tentu ini suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa mewujudkan itu. Karena PR kita sangat besar, ada 9,9 juta masyarakat kita yang masih belum punya rumah, dan 26,9 juta masyarakat kita tinggal di rumah tidak layak huni. Tapi tentu pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pak Menteri dalam hal ini karena ya mau tidak mau kita harus bicara APBN, anggaran belanja negara. Tapi karena terlampau tidak sesuai dengan ekspektasi, Pak Menteri dalam hal ini mencoba mencari solusi terkait dengan hal-hal itu. Banyak hal yang sudah dilakukan Pak Menteri kami terkait dengan apa yang disiapkan oleh lembaga-lembaga swasta, institusi swasta untuk memberikan CSR dalam bentuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah masyarakat. Oke. Sekarang kan Pak Fitra posisinya adalah Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP. Apa sih gaya pimpinan Bapak kepada mungkin bawahan Bapak, bagaimana untuk mengatasi semua masalah yang ada di Kementerian PKP? Apa yang Bapak terapkan gaya pimpinan Bapak? Saya itu lebih banyak mendengar sebenarnya. Saya lebih banyak mendengar karena saya tidak semuanya yang bisa tahu. Dan saya juga tidak berpura-pura tidak tahu. Saya berusaha mendengar apa yang akan disampaikan oleh direktur-direktur saya, eselon 3 sampai eselon 4. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat dari atas, kita tidak bisa melihat yang di bawah seperti apa. Itu yang saya lakukan. Dan memang setiap pengambilan keputusan, itu kita lakukan bersama. Tetapi tentu setelah diambil keputusan, itu adalah tanggung jawab saya. Itu kita lakukan. Saya tidak akan berikan tanggung jawab ke bawahan kalau ada hal-hal yang di luar ekspektasi dari keputusan tadi. Pak Fitrah, mungkin kan kalau kita ketahui tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya memang sudah banyak melakukan titik-titik untuk peninjauan ke beberapa lokasi. Tapi ada nggak sih Pak hal yang tersentuh yang akhirnya Bapak merasakan ataupun melihat bagaimana, oh ternyata ini tugas penting yang harus saya jalankan untuk kedepannya lebih baik? Kegiatan BSPS. Waktu saya ke daerah, saya sampai merinding nih. Waktu saya ke daerah, saya banyak sekali ke daerah, udah masuk ke pedalaman dan segala macam. Kita sampai ke rumah itu orang rumahnya tuh sampai nangis sama kita. Kemudian kita pulang dikasih pisang satu sisir gitu. Pak, ini tuh dibawa ke Jakarta gitu. Itu suatu hal yang luar biasa gitu. Karena kita sangat dengan kegiatan BSPS, kita sangat bersentuhan dengan masyarakat paling bawah. Itu suatu hal, banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu. Makanya saya sangat marah apabila ada staf saya atau anggota saya yang bermain-main dengan program ini. Karena angka nilai yang 20 juta yang kita berikan itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Karena mereka, di waktu kita tanya
kalau tidak ada bantuan, mereka bisa kapan perbaiki rumahnya? Mereka nggak bisa jawab. Mau setahun, mau 2 tahun, sampai kapan mereka bisa mengumpulkan duit 20 juta untuk bisa memperbaiki rumahnya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau mau nanti Sinpo TV saya bawa ke lokasi-lokasi BSPS. Bisa. Jadi Ya. kita langsung bersentuhan ya Pak ya Langsung dengan bersentuhan. masyarakat. Jadi jangan dengar ngomongin saya saja gitu. Mbak Friska, ayo. Kapan dijadwalkan? Nanti kalau kami Oke. udah mulai, nanti saya kasih tahu. Siap Pak. Tapi di titik sekarang Pak Fitra menjadi Dirjen, adakah sosok ataupun role model yang Bapak jadikan untuk menjadi pedoman dalam hidup Bapak? Sampai sekarang, saya mulai dari SMP yang udah mulai bisa berpikir logis. Saya tuh melihat ke Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan sepanjang itu izin Allah. Betul. Jadi semua doa yang kita lakukan, seberapa besar pun upaya yang kita lakukan, kalau tidak ada izin Allah, itu tidak akan bisa kita lakukan. Jadi hal itu yang mendorong saya bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berbuat baik untuk masyarakat, di mana masyarakat itu adalah masyarakat yang paling bawah yang kita lakukan. Oke. Pak Fitra, kalau bisa kita tanya, kalau misalnya Bapak balik ke usia 20 tahun, kira-kira ada pesan nggak Pak untuk versi muda Bapak di umur 20 tahun? Mungkin kan 20 tahun Pak Fitra mungkin belum memikirkan bagaimana sekarang bisa di posisi sebagai Dirjen. Apakah ada pesan nggak Pak untuk pemirsa yang memang saat ini milenial ataupun Gen Z? Bekerjalah semampu kalian dan jujur. Gitu. Udah, cuma itu aja. Singkat saja saya. Betul. Memang untuk situasi jujur dan juga jangan menyerah itu memang poin penting ya Pak ya? Ya. Apakah memang sebenarnya dari masa muda Bapak itu memang sudah bercita-cita ataupun sudah kepikiran sebagai sekarang Pak Dirjen Kawasan Permukiman masuk ke dunia pemerintahan? Saya itu waktu masuk ASN itu nggak mimpi jadi dirjen. Ya ini mungkin doa orang tua ya mungkin. Ya, sehingga saya dapat posisi ini karena dirjen itu kan adalah karir tertinggi dari ASN gitu. Ya alhamdulillah ini yang saya syukurin. Tetapi yang jelas bahwa tahapan yang saya lakukan dari awal dari masuk ASN sampai sekarang itu tidak berubah sama sekali. Karena bagi saya satu orang musuh terlampau banyak bagi saya. Jadi kita selalu berusaha untuk bekerja sebaik mungkin dan menganggap semuanya itu adalah teman yang bisa memberikan masukan, teguran, arahan kepada kita. Baik Pak Fitra, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana sisi dari Pak Fitra yaitu memberikan pesan kepada generasi muda untuk selalu jangan menyerah dan juga tetap jujur. Ya. Dan Pak, ini kita main game sedikit ya Pak untuk bisa bikin senang-senang sedikit karena memang kita ketahui bahwasanya Pak Fitra kan memang serius sekali di pemerintahan. Sekarang kita main game dulu Pak di Bincang Spesial. Ini nanti ada foto, ada 5 foto Pak di mystery box ini. Nanti Bapak bisa menggambarkan dari foto itu 3 kata yang menggambarkan dari foto yang nanti saya perlihatkan ke Pak Fitra. Gimana? Siap Pak Fitra? Oke. Oke. Yang pertama Pak Fitra, ini adalah foto yang mungkin tidak asing bagi kita semua. Ya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto. 3 kata Pak. Ya. 1 kata aja cukup, berkarakter. 2 lagi deh Pak. Untuk yang menggambarkan Presiden Prabowo Subianto. Tegas, tanpa menyerah. Oke. Kenapa Pak Bapak bisa menilai bahwasanya Prabowo Subianto adalah karakter yang tidak pantang menyerah? Kalau kita lihat proses beliau jadi presiden sejak zaman Orde Baru sampai beliau jatuh ke bawah, kemudian bangkit lagi, itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Betul, sesuai yang tadi pesan dari Pak Fitra, Ya. jangan menyerah. Ini dilakukan juga oleh Presiden Prabowo Subianto, Ya. betul Pak? Mungkin saya meniru beliau. Oke. Beliau seperti saya. Oke. Yang kedua Pak, ini mungkin juga tidak asing dari Pak Fitra sendiri.
Pak Marwara Sirait atau kalau kita kenal adalah Bang Ara. Gimana nih Pak, 3 kata untuk menggambarkan sosok dari Bang Ara? Breakthrough, pemecah masalah. Sosok Pak Marwara, Bapak sudah mengenal cukup lama Pak? Atau baru-baru Belum, baru aja. Baru sejak tanggal 20 Oktober. Apa yang Bapak lihat dari sosok Pak Marwara Sirait Pak? Dalam hal bekerja untuk mewujudkan rumah subsidi yang kita ketahui bahwasanya akan ditargetkan 3 juta? Bukan, saya revisi. Rumah subsidi itu cuma 350.000. Oh, oke. Ya. Jadi yang 3 juta itu adalah pembangunan rumah dan renovasi rumah. Oh, oke, oke. Jadi gabungan antara itu. Inovasi beliau. Dan beliau bisa dobrak kemanapun. Oke. Yang ketiga Pak, ini juga sosok yang mungkin gak asing bagi Pak Fitrah. Wakil Menteri dari PKP. Bagaimana Pak untuk sosok dari Pak Fahri Hamzah? Logis, analitik, Oke. apa adanya. Apa adanya. Coba emang Pak sebutkan dong apa yang menggambarkan dari Pak Fahri Hamzah apa adanya itu. Ya beliau kalau memang kritik kita ya kritik aja. Gitu. Ada masalah gitu. Oke, selanjutnya Pak, mungkin ini adalah sebuah yang membuat Bapak menjadi flashback Pak. Universitas Andalas, ini memang universitas yang Pak Fitrah tekuni selama masa kuliah. Saya belum kuliah di sana waktu itu. Oh, oke. 3 Itu, kata Pak? Kenangan, pembelajaran, persahabatan. Persahabatan. Kenangan apa sih Pak yang ada di Universitas Oh, Andalas? banyak sekali. Apa tuh Pak? Banyak sekali. Saya di Universitas Andalas itu adalah angkatan pertama Oke. teknik sipil. Angkatan pertama teknik sipil. Jadi saya sebagai ketua himpunan pertama di Universitas Andalas untuk teknik sipil. Oke, nah kalau ini Pak, ini kayaknya bikin Bapak juga merasakan rasa lapar, mengingat kembali kesukaan dari Pak Fitrah, soto Boyolali. 3 kata Pak yang menggambarkan makanan ini Pak. Enak, gurih, legit. Jadi lapar ya Pak, enak, gurih. Memang Bapak sejak lama suka dengan soto Boyolali ini Pak? Sangat suka. Apa sih Pak emang? Rasa-rasa apa sih Pak ya dari soto Boyolali ini? Apa ada kenangan yang membuat Bapak? Nggak ada. Jadi soto Boyolali itu ranking kedua bagi saya. Oh, yang pertama apa dong Pak? Soto Padang. Oh, soto Pak. Berarti Pak Fitrah adalah orang Padang ya Pak ya. Mungkin bisa sedikit Pak bahasa Padang untuk menyapa pemirsa Simpo TV Pak. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke. Memang luar biasa sekali sosok dari Pak Fitrah yang kalau kita ketahui ternyata ada juga Pak Fitrah menyukai soto Boyolali yang ternyata ini adalah peringkat kedua. Peringkat satunya adalah soto Padang yang memang ini ada background dari Pak Fitrah yaitu orang Sumatera Barat. Pak Fitrah, tadi kita sudah membahas bagaimana terkait program-program dari Kementerian PKP terkait dengan Benar PKP, PSU, BSPS. Kita berharap bahwasanya memang nantinya pemerintah terus menggencarkan bagaimana untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di Indonesia. Dan pastinya juga ada pesan dari Pak Fitrah mengenai generasi muda tadi ya Pak ya. Bagaimana untuk jangan menyerah dan tetap jujur. Karena memang kita ketahui sosok dari Pak Fitrah yang akhirnya bisa menjadi Dirjen Kawasan Permukiman adalah berdiri dengan sikap yang jujur dan juga pantang menyerah. Dan pemirsa, tadi sudah bagaimana kita mengulik Pak Fitrah, mungkin akan kita lihat sosok-sosok yang lain selain Pak Fitrah di bincang spesial berikutnya. Saksikan bincang spesial Simpo TV. Terima kasih pemirsa.